Halo partners, kembali lagi dengan program kami Ya Bicara bersama saya Nida. Pergantian tahun adalah waktu yang umum dimanfaatkan untuk refleksi, di mana benak kita dipenuhi banyak target yang ingin dicapai pada tahun baru. Tentunya kita juga meninggalkan tahun sebelumnya dengan banyak pelajaran serta pencapaian yang baik untuk ditelaah kembali. Oleh karena itu, pada Bicara kali ini kita akan sharing pengalaman Ambadar and Ambadar pada tahun 2022 serta membahas harapan kami pada tahun 2023 ini. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Nabil dan juga Mbak Rehan selaku senior associate dan juga associate. Bagaimana Bapak dan Mbak Rehan kabarnya? Baik, alhamdulillah Nida. Baik, alhamdulillah. Nida apa kabar? Alhamdulillah baik nih Pak. Sebelumnya Bapak terima kasih dan Mbak Rehan sudah meluangkan waktunya pada kali ini. Sebelumnya dengan yang sudah saya sampaikan tadi, kita sudah memasuki tahun baru nih Pak dan Mbak Rehan. Pastinya Ambadar dan Ambadar memiliki banyak rencana-rencana di tahun 2023. Bagaimana tahun di 2022 menurut Pak Nabil dan Mbak Rehan? Yang bisa dikatakan pada tahun tersebut Indonesia sudah melewati masa endemi. Ya, jadi tahun 2022 nih Nida, alhamdulillah merupakan tahun yang menguntungkan bagi Ambadar dan Ambadar karena banyak target yang tercapai dan juga banyak program-program yang berhasil dilaksanakan dan juga hasilnya sangat memuaskan ya Pak ya. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan 2022 adalah tahun yang cemerlang bagi Ambadar dan Ambadar. Betul sekali. Nah, apa yang mengakibatkan kecemerlangan kami terima di tahun 2022 itu? Kami dan tim tentunya selalu dan terus akan bekerja keras demi pelayanan yang terbaik bagi klien-klien kami. Untuk itu, kami pun sangat bersyukur melihat effort kami yang membuahkan hasil dengan peningkatan kepercayaan klien-klien kami kepada kami, baik nasional maupun internasional. Ya, betul sekali Pak. Nah, singkat kata, pada tahun 2022 sangat bersahabat untuk Ambadar dan Ambadar, dan kami pun sangat bersyukur atas pencapaian-pencapaian tersebut di tahun 2022. Oke, baik Pak Nabil dan Mbak Rehan. Jadi di tahun 2022 sangat kita syukuri sekali ya. Nah, tadi saya dengar nih Ambadar menerima penghargaan. Mungkin boleh di-share sedikit penghargaan apa saja yang diperoleh Ambadar pada tahun 2022? Ya, jadi alhamdulillah nih di tahun 2022 tadi selain target berhasil kita capai, juga ternyata kita mendapatkan recognition nih dari beberapa instansi di tingkat internasional gitu ya. Jadi ada beberapa, salah satunya itu adalah kita dinobatkan sebagai law firm di tier 1 untuk IP firm yang diberikan oleh Asia Legal Business, yang memang menjadi salah satu prestigious juga ya Pak, salah satu kategori yang prestigious yang bisa kita dapatkan di bidang paten. Betul. Gitu. Selanjutnya Pak Nabil ada apa lagi? Ya, dalam daftar Most Recommended IP Agency, China IP Magazine juga memberikan rekognisi kepada Ambadar, dan bahkan CEO kita Ibu Anissa Ambadar secara virtual mengucapkan ucapan terima kasihnya kepada kolega-kolega kami yang ada di China, dan juga untuk mempererat hubungan baik antara Ambadar dan Ambadar dengan kolega-kolega dan juga dengan klien-klien kami yang ada di China. Betul. Gitu. Jadi ya. Contoh lainnya, kami juga mendapatkan rekognisi lainnya yang serupa dari instansi lain seperti ada WTR 1000, ada juga Asia Law Recommendation, dan masih banyak lagi sebenarnya nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Tapi memang tahun lalu adalah tahun yang tadi seperti Pak Nabi bilang sangat cemerlang, jadi banyak sekali awards yang memang diberikan kepada law firm kita gitu Nida. Jadi sangat luar biasa ya teman-teman untuk penghargaan Ambadar di tahun 2022 ini. Nah, tentunya penghargaan tersebut dicapai dengan performa dan profesionalisme dari seluruh tim Ambadar, serta pastinya juga dengan dukungan klien-klien yang telah terpercaya dan loyal selama ini. Selanjutnya mungkin bisa diceritakan singkat mengenai peningkatan di tahun 2022 itu seperti apa? Nah, peningkatan pada tahun 2022 ini Ambadar dan Ambadar mengalami
peningkatan yang sangat signifikan pada bidang paten. Nah, dan peningkatan tersebutlah yang patut dan wajib kami syukuri. Nah, selain itu, menurut catatan kami pada tahun 2022 pun terdapat jumlah pendaftaran paten yang luar biasa tinggi dan ternyata diberikan oleh klien-klien kita yang berasal dari dua negara raksasa, yaitu China dan Amerika. Ya, Oke. benar. Dan dari dua negara ini ternyata keduanya berada di bidang teknologi. Seperti itu. Nah, Selain itu juga Pak, selain dari pendaftaran paten ya, ada juga peningkatan yang sama meningkat tingginya, yaitu adalah pencatatan untuk perjanjian lisensi paten ya Pak. jadi patennya meninggi, Lisensinya patennya juga ya. meninggi. Betul, Oke. gitu. Jadi memang Balance ya? sama-sama balance ya, Iya. sama-sama meningkat gitu. Jadi ini salah satu memang prestasi yang Betul, kayak bisa betul. dibilang bahwa memang dapat banyak pendaftaran nih, khususnya melalui Ambadar dan Ambadar tentunya gitu. Nah, selain paten juga ada kasus litigasi ya Pak. Nah, kasus litigasi juga ini kita diberikan kepercayaan sama klien Nida untuk bisa mewakili klien nih di pengadilan khususnya gitu. Nah, untuk klien-klien kami juga bukan klien yang main-main. Ada klien-klien yang memang bergerak di bidang F&B, ada Oke. juga alat Sport. audio, sport, Sport. terus juga sepatu yang memang mungkin semua orang juga tahu udah terkenal secara internasional gitu, yang memang memberikan kepercayaan kepada kami nih untuk mengatasi dan menghadapi sengketanya di Indonesia gitu. Selain itu juga ada non litigasi ya Pak? Ya, sekali lagi berbanding lurus litigasi dengan non litigasinya. Iya. Nah, rupanya apa yang kami lakukan dalam hal litigasi pun berbanding lurus dengan non litigasi. Ternyata kita menerima banyak atau kita banyak mewakili klien-klien kita baik yang dari nasional maupun internasional dalam hal penanganan non litigasi yang didominasi oleh pengiriman somasi ya, Ria? Iya betul. Nah, Jadi memang penegakan hak klien-klien kita ya Pak. ya, dan pengiriman somasi itu pun berbuah manis sehingga kepercayaan yang kami dapatkan pun menjadi lebih lagi dari klien-klien kami. Wah, ternyata dari klien besar tersebut tidak hanya dalam satu bidang ya Pak dan Iya Mbak. betul sekali. Banyak banget sekali. Iya, karena IP pada dasarnya bukan hanya di bidang Bidang paten, tersebut. bukan Iya. hanya di bidang merek, masih banyak rezim-rezim IP yang maaf di Indonesia masih terlalu awam. Masih awam. Yes. Baik. Maka dari itu mungkin harapannya setelah ini masyarakat Indonesia agar lebih aware terhadap IP ya Pak ya. Itu Tenang, harapannya nih, Dak. itu ada di program-program kami yang ada di tahun 2023 nanti. Oke. Siap. Oke, baik. Tadi saya sempat dengar di awal Bapak singgung terkait program-program Ambadar apa saja nih Pak? Boleh sedikit dijabarkan? Jadi Nida, kami selaku kantor konsultan kekayaan intelektual memiliki kewajiban moral memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang terbilang awam mengenai kekayaan intelektual. Apa aja, Ray? Jadi banyak nih Nida acara-acara yang kita selenggarakan yang memang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat. Salah satunya itu yang kami laksanakan di tahun 2022 itu adalah webinar. Ya. Jadi kita menyelenggarakan webinar itu beberapa kali dan juga mengundang bintang tamu dari DJKI. Oke, Betul. Jadi baik, memang kita benar-benar memiliki tujuan agar masyarakat itu mengetahui bagaimana sih proses pendaftaran Betul, ataupun betul. bagaimana caranya mereka bisa melindungi intellectual property-nya. Terus selain itu juga kita bekerja sama nih dengan beberapa universitas yang memang kita bekerja dengan beberapa fakultas hukum Iya. yang memang juga tujuannya adalah memberikan edukasi nih sama teman-teman mahasiswa agar mereka mengetahui praktik-praktik tentang kekayaan intelektual di Indonesia. Baik, Dan baik. yang terakhir itu bisa yang kita lakukan di tahun 2022 adalah sharing tentang informasi maupun berita-berita terkini terkait intellectual property melalui media sosial kita gitu. Di semua media sosial Ambadar dan Ambadar selalu aktif dan konsisten memberikan edukasi ya, Ray? Betul. Oke, baik. Jadi banyak sekali harapan-harapan di program Ambadar ini ya Pak dan Mbak Rehan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan yang terpenting untuk Pak Nabil dan juga Mbak Rehan nih. Apakah rencana Ambadar di tahun 2023 ini?
Ya, baik. Jadi bukan karena pencapaian-pencapaian itu menjadi kepuasan bagi kami, Iya. namun sebaliknya harusnya menjadi cambukan kepada kami agar kedepannya kami menjadi lebih baik lagi dalam memberikan layanan-layanan kepada klien-klien kami, baik nasional maupun internasional. Ya, dan juga sebenarnya di tahun 2023 ini juga kita berharap bisa mencapai jauh lebih baik daripada tahun 2022 Pastinya, tentunya, betul. dengan memberikan pelayanan yang lebih lagi sama klien-klien kita. Jadi tim-tim kita diusahakan untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, sehingga di tahun 2023 ini bisa menjadi tahun juga yang jauh lebih baik bagi Ambadar dan Ambadar gitu nih. Iya, baik. Semoga harapan di tahun 2023 ini bisa tercapai lagi ya Pak. Amin, amin. Oke, saya selaku host mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Nabil dan juga Mbak Rehan yang sudah sharing pada kesempatan kali ini. Demikian dengan Abicara kali ini. Bagi yang memiliki pertanyaan apapun soal IP atau membutuhkan layanan seputar IP, silakan hubungi kami di sosial media atau website kami. Website kami juga sudah di-relaunch pada tahun 2022. Kini website kami lebih user friendly dan komprehensif untuk digunakan oleh klien-klien kami. Sampai bertemu pada Abicara selanjutnya.